Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar ide pokok dan ide pendukung. Sebelum masuk ke pematerian, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan membaca, murid dapat menelaah paragraf untuk menemukan ide pokok dan ide pendukung dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui kegiatan diskusi, murid dapat mengkompromikan pendapat teman dengan sikap terbuka dan penuh tanggung jawab. Lalu yang ketiga yaitu melalui kegiatan menulis, murid dapat melakukan pembuatan paragraf yang berisi ide pokok dan ide pendukung secara runtut. Sebelumnya, Ibu mau tanya, apa sih itu ide pokok? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Nah, ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf. Biasanya berisi hal terpenting yang dibahas dalam paragraf. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih ciri-ciri ide pokok itu. Yang pertama, ide pokok berisi hal penting. Lalu yang kedua, ide pokok itu dapat berdiri sendiri dan tetap bermakna. Lalu yang ketiga itu, biasanya ide pokok itu terletak di awal, tengah, dan akhir paragraf. Lalu yang keempat itu, dalam suatu paragraf hanya ada satu ide pokok. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih ide pendukung itu? Nah, ide pendukung adalah kalimat penjelas yang berfungsi untuk memperkuat, menjelaskan, atau memberi contoh ide pokok. Sama halnya dengan ide pokok, ide pendukung juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan atau memberi rincian dari ide pokok. Lalu, yang kedua yaitu ide pendukung tidak dapat berdiri sendiri. Dan yang ketiga itu ide pokok jumlahnya lebih dari satu. Nah, yang terakhir, isi untuk memperjelas isi paragraf. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan teliti. Lalu yang kedua, temukan kalimat utama yang paling penting. Lalu yang ketiga, kalimat lain yang menyusun kalimat utama disebut ide pendukung. Nah, kita akan mencoba ya anak-anak. Di sini Ibu sediakan sebuah cerita. Lalu kita baca bareng-bareng ya. Setiap pagi, siswa kelas 4 membersihkan ruang kelas sebelum belajar dimulai. Mereka menyapu lantai, merapikan meja dan kursi, serta membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan ini membuat suasana kelas menjadi bersih, rapi, dan nyaman saat pelajaran berlangsung. Dari cerita yang telah kita baca tadi bersama-sama, mari kita kupas mana bagian ide pokok dan mana yang masuk ke dalam ide pendukung. Nah, ide pokoknya itu siswa kelas 4 membersihkan ruang kelas setiap pagi. Sedangkan ide pendukungnya yaitu menyapu lantai, merapikan meja dan kursi, membuang sampah pada tempatnya, suasana kelas menjadi bersih, rapi, dan nyaman. Apakah sampai sini anak-anak paham apa perbedaan ide pokok dan ide pendukung? Mari kita ulas kembali ya. Apa sih ide pokok itu dan apa sih ide pendukung itu? Ide pokok merupakan gagasan utama, sedangkan ide pendukung adalah kalimat yang memperjelas ide pokok. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan mengucap basmalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.